dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Dispensasi itu saya ulangi dapat diberikan dengan alasan kuat, misalnya dokter, kesehatan, ada hal-hal yang urgent lain. Selain itu, tapi itu ada prosedur yang harus diikutin juga. Selain itu dapat kami laporkan juga bahwa capaian vaksinasi umum dan lansia di Jawa dan Bali juga terus meningkat. Capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 di Jawa dan Bali masing-masing telah mencapai lebih dari 80% dan 60%. Sementara hasil serosurvei nasional yang menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat yang cukup tinggi. Namun masih terdapat beberapa kabupaten kota dengan vaksinasi dosis 1 di bawah 50%. Pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan suntikan vaksin di wilayahnya. Pemerintah juga meminta kepada seluruh daerah agar mempersiapkan fasilitas rumah dan isolasi terpusat dari sekarang untuk memitigasi hal-hal tidak diinginkan. Selain itu, penegakan prokes dan penggunaan peduli lindungi dalam masa Nataru yang harus terus ditingkatkan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berkat kerjasama kita semua, kita masih mampu mengendalikan COVID-19 pada tingkat yang rendah. Dan hingga saat ini, sebagai hasilnya masyarakat dapat beraktivitas lebih banyak pada penghujung akhir tahun 2021 ini. Dan ekonomi dapat bergerak pulih dengan cepat. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga, saya ulangi, untuk tetap menjaga agar kasus tetap rendah dan tidak terjadi gelombang baru. Dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan peduli lindungi. Hanya melalui kerjasama seluruh elemen bangsa dengan saling mengingatkan dan tidak saling egois terhadap segala bentuk pengabaian protokol kesehatan ini, kita dapat menyelesaikan atau mengendalikan masalah pandemi ini. Sekali lagi saya titip pada semua kita, pemerintah betul-betul membuat semua polisi itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri. Apapun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya, itu diberikan juga berlaku universal, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan. Tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan, diadu-adukan antara pejabat pemerintah, antara orang berada dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Republik ini. Jadi saya mohon teman-teman media juga jangan membuat dalam keadaan seperti sekarang ini berita-berita yang kontradiktif. Catat saja, ambil saja berita yang resmi disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.